Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSK Kebumian tahun 2020 soal nomor 61 sampai 65. Nomor 61, fenomena gerakan naik turunnya air laut yang disebabkan oleh adanya angin yang berhembus dinamakan gelombang laut. Gelombang laut juga sering disebut sebagai pasang surut dengan periode pendek. Oke, jadi gelombang adalah gerakan naik turun sebuah tubuh yang dinyatakan dengan naik turunnya permukaan air secara bergantian. Unsur gelombang itu ada 3, panjang gelombang, tinggi gelombang, dan periode. Panjang gelombang adalah jarak mendatar antara dua puncak yang berurutan, sedangkan tinggi gelombang adalah jarak vertikal antara puncak dan lembah, dan periode adalah waktu yang diperlukan oleh dua puncak yang berurutan untuk melalui sebuah titik. Gelombang laut memiliki periode yang pendek, yaitu antara 0,2 sampai 0,9 detik. Ini gambar dari sebuah gelombang ya. Nomor 62, pembagian pantai berdasarkan proses perubahan tinggi rendahnya muka air laut sering dikatakan sebagai pantai transgresi dan pantai regresi. Pantai regresi adalah pantai dengan kondisi dasarnya tetap dan garis pantainya mundur. Nah, jadi transgresi atau genang laut atau landward itu adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan garis pantai yang maju ke arah daratan. Hal ini terjadi karena beberapa sebab seperti pasokan sedimen atau sedimen supply lebih kecil daripada tempat akomodasi atau accommodation space, perubahan global, dan relative sea level. Nah, ini gambar dari transgresi. Kemudian kalau regresi atau susut laut atau seaward adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan garis pantai yang menuju atau mundur ke arah lautan. Hal ini terjadi karena beberapa sebab seperti pasokan sedimen atau sedimen supply lebih besar dari tempat akomodasi atau accommodation space, perubahan global, dan relative sea level. Nomor 63, pada fenomena pasang surut laut, secara umum setiap bulan, air laut akan mengalami pasang maksimum pada saat awal dan pertengahan bulan. Jadi, pasang air laut maksimum terjadi karena peristiwa astronomi gaya tarik bulan dan dalam posisi astronomis matahari, bumi, dan bulan pada bulan baru. Dan pada bulan bulan purnama, ini posisinya adalah matahari, bulan, dan bumi. Fenomena pasang maksimum terjadi pada awal dan pertengahan bulan. Fenomena pasang maksimum disebut juga spring tide. Ini gambarnya, jadi yang kiri ini adalah new moon atau bulan baru, ya, di mana posisinya adalah matahari, bulan, bumi. Kemudian ini adalah pada saat bulan purnama atau full moon. Jadi posisinya adalah matahari, bumi, lalu bulan. Nomor 64, prosentase material padat yang terkandung dalam air laut disebut sebagai material padatan tersuspensi. Kalau densitas ini adalah kerapatan, salinitas adalah kadar garam, viskositas ini adalah kekentalan. Nomor 65, gelombang dari laut dalam yang akan menuju ke pantai tanpa melalui bangunan pantai selalu akan mengalami proses shoaling dan refraksi gelombang. Jadi, gelombang yang merambat menuju tepi pantai akan mengalami beberapa proses perubahan ketinggian gelombang sebagai akibat dari proses pendangkalan atau wave shoaling, refraksi, difraksi, atau proses refleksi sebelum akhirnya gelombang tersebut pecah atau wave breaking. Jika suatu muka barisan gelombang datang membentuk sudut miring terhadap tepi pantai yang mempunyai kemiringan dasar landai dengan kontur-kontur kedalaman sejajar pantai,
muka gelombang akan berubah arah dan cenderung menjadi sejajar dengan garis pantai atau mengalami proses pembiasan atau refraksi. Selanjutnya, arah perambatan berangsur-angsur berubah dengan berkurangnya kedalaman atau shoaling, sehingga muka gelombang cenderung sejajar dengan kedalaman. Ini adalah gambar dari refraksi gelombang di pantai. Di sini deep waters, speed is higher, kemudian shallow waters, speed is lower. Jadi dari yang speednya lebih tinggi ke yang speednya lebih rendah, kemudian ke pantai.